Perkenalkan, nama saya Syifa Anissa dengan NPM 215060087. Di sini saya sebagai pemateri ke-1. Perkembangan adalah pertambahannya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan juga sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, perkembangan fisik atau juga yang disebut dengan pertumbuhan biologis ini merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang dimana bisa meliputi perubahan-perubahan yang dalam tubuhnya sendiri seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara individu yang dengan menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan atau motorik dan perkembangan seksual, disertai dengan perubahan kemampuan fisik seperti penurunan jantung, penglihatan, dan sebagainya. Perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh yang merupakan aktivitas yang terkoordinasi antara saraf otot dan sentra. Nah, keterampilan motorik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan motorik halus, itu seperti keterampilan kecakatan jari. Nah, seperti menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan motorik kasar yang meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan kaki, berlari, naik turun tangga, atau melompat, dan sebagainya. Berikut karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia. Yang pertama, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak atau usia 0-5 tahun. Nah, perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ini ditandai dengan mulainya mampu melakukan gerakan bermacam-macam semakin tinggi, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, atau melempar, berjingkrak, dan lain-lain, yang berhubungan dengan kekuatan lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Nah, selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjangnya kaki dan tangan secara profesional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerakan dan kesinambungan berkembang dengan baik. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak-anak usia 5-11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, tapi masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Nah, kesehatan umum juga relatif tidak stabil dan mudahnya sakit. 3. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak-anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh yang lebih bertambah. Nah, anak-anak laki-laki itu lebih cenderung aktivitas dengan kontak fisik seperti berkelahi atau bergulat. Juga koordinasi mata dan tangan yang lebih baik. Sistem peredaran darah yang masih belum kuat. Koordinasi otot dan saraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak wanita yang lebih maju 1 tahun dari laki-laki. 4. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun, di mana kekuatan anak laki-laki itu lebih besar dan lebih kuat daripada yang perempuan karena kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita juga mengalami kematangan seksual umur 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. 5. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja ini, perkembangan fisik yang paling menonjol itu terdapat pada perkembangan dalam kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik ini pun pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhannya berat dan tinggi yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda yang ditandai seksual primer. Aspek-aspek perkembangan fisik menurut Kuhlen dan Thompson. Aspek perkembangan fisik ini dibagi menjadi 4, diantaranya yaitu pertama, sistem saraf yang terjadi pada perkembangan kecerdasan dan juga emosi. Yang kedua, otot-otot yang terjadi pada kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang mengalami perubahan-perubahan pada pola-pola dalam tingkah laku yang baru. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang diantaranya itu mengalami perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Implementasi pada pembelajaran guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Di sini peran guru untuk masa depan berada di tangan guru dengan memahami karakteristik perkembangan fisik
dan psikomotorik pada peserta didik. Maka guru harus mampu mengkoordinasi pembelajaran dengan pembekalan karakteristik psikomotorik dan fisik pada peserta didik. Dengan cara guru harus lebih memahami dan menghargai perbedaan individu anak pada khususnya karakteristik. Kedua, orang tua dan peserta didik harus saling mengingatkan tentang perkembangan pentingnya makanan bergizi. Dan yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan juga meningkatkan semangat pada anak. Perkenalkan, nama saya R. Aurelia Salsabila Oktora dengan NPM 215060111 sebagai pemateri kedua. Perkembangan inteligensi adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, berpikir, memori. Piaget pada Papalia et al. 2001 mengemukakan bahwa dalam masa remaja telah terjadi kematangan kognitif, yaitu hubungan dari struktur otak yang paripurna dan lingkungan sosial semakin besar untuk bereksperimen dan memungkinkan remaja buat berpikir luas. Piaget menyebutkan perkembangan kognitif ini menjadi tahap operasi yang formal atau sebuah tahap di mana seseorang telah sanggup berpikir secara abstrak. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi inteligensi individu menurut Barley. Yang ke-1, keturunan. Studi kolerasi nilai-nilai tes inteligensi dengan anak dan orang tuanya atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai pada tingkat tertentu. Yang kedua, latar belakang sosial ekonomi, seperti pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, berkolerasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai usia 3 tahun sampai remaja. Yang ketiga, lingkungan hidup, seperti lingkungan yang baik akan menghasilkan inteligensi yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan inteligensi yang kurang baik juga. Lalu yang keempat, ada kondisi fisik seperti kesehatan yang buruk, gizi yang kurang baik, dan perkembangan fisik yang lambat akan menyebabkan tingkat mental yang rendah. Implikasi perkembangan inteligensi saat pembelajaran. Yang pertama, guru harus mengajarkan dan menganjurkan peserta didik untuk belajar menggunakan strategi sesuai usia mereka. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri tanpa bantuan guru. Yang ketiga, menunjukkan strategi belajar dan mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi situasi-situasi di mana suatu strategi memungkinkan untuk digunakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dengan NPM 215060089 sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model-model baru yang berguna bagi dirinya dan juga masyarakat. Adapun menurut David Campbell, kreativitas adalah suatu kemampuan yang menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh, dan berguna bagi masyarakat. Adapun pengertian kreativitas menurut para ahli lainnya adalah kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya ada 4 tahap perkembangan kreativitas. Yang pertama ada tahap sensorik motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya. Sebab pada tahap ini tindakan-tindakan anak masih berupa tindakan-tindakan fisik yang bersifat refleksif. Tahap yang kedua yaitu tahap profesional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, kemampuan mengembangkan kreativitas sudah mulai tumbuh, karena anak sudah mulai bisa mengembangkan memori,
dan telah memiliki kemampuan untuk memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Faktor-faktor yang memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas itu adalah 1. Anak sudah mulai mampu untuk menampilkan operasi mental. 2. Mulai mampu berpikir logis dalam bentuk yang sederhana. 3. Mulai berkembangnya kemampuan untuk memelihara identitas diri. 4. Konsep tentang ruang sudah semakin meluas. 5. Sudah amat menyadari akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan juga yang keenam ada sudah mampu mengimajinasikan sesuatu, meskipun biasanya masih memerlukan bantuan objek-objek konkret. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Ada beberapa faktor yang mendukung berkembangnya potensi kreativitas ini, yakni 1. Remaja sudah mampu melakukan kombinasi tindakan secara profesional berdasarkan pemikiran yang logis. 2. Remaja sudah mampu melakukan kombinasi objek-objek secara profesional berdasarkan pemikiran yang logis. 3. Remaja sudah memiliki pemahaman tentang ruang yang relatif. 4. Remaja sudah memiliki pemahaman tentang waktu yang relatif. 5. Remaja sudah mampu melakukan pemisahan dan pengendalian variabel-variabel dalam menghadapi masalah yang kompleks. 6. Remaja sudah mampu melakukan abstraksi relatif dan pemikiran yang hipotesis. 7. Remaja sudah memiliki diri ideal. 8. Remaja sudah menguasai bahasa yang abstrak. Selanjutnya ada implikasi kreativitas dalam pembelajaran. Strategi kreativitas dalam kehidupan anak sangat diperlukan dalam upaya memelihara dan mendukung pengembangan kreativitas anak. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama, memberikan tugas apa yang dikehendaki anak-anak. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam proses pembelajaran sangat tinggi, dan kondisi seperti ini akan membuat anak senang dan semangat dalam belajar. Yang kedua, kegiatan pembelajaran hendaknya dilandasi oleh rasa ingin tahu siswa. Hal ini dapat mengembangkan segala pengalaman belajar yang disadari pada minat dan kepedulian anak, sehingga anak lebih antusias dalam belajar dan hasilnya pun juga akan lebih memuaskan. Yang ketiga, selama proses pembelajaran anak dapat dihadapkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, selama proses pembelajaran anak dapat dihadapkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menambahkan pengetahuan siswa bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pemecahan permasalahan dapat disosialisasikan kepada orang lain, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Yang keempat, anak diberi kebebasan dalam bereksperimen, dan guru hendaknya menghindari perilaku judgmental dalam kegiatan pembelajaran. Dengan mendapatkan kesempatan bebas bereksperimen, kreativitas anak dapat dibangun dan ditingkatkan, sehingga mereka dapat menemukan permasalahan dan pemecahan masalah itu sendiri. Dalam mengevaluasi hasil belajar, guru hendaknya mengembangkan standar yang didasarkan pada tugas, tujuan, dan kemampuan anak.